Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dipertemukan kembali dan saat ini adalah saat yang mana Tuhan mau berbicara melalui firman-Nya dan akan menolong kita untuk mengetahui rencana kehendak Allah, tuntunan Allah, dan hidup kita memperkenan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan karena orang benar hidup oleh iman. Saudara yang dikasih Tuhan, satu prinsip yang diambil dalam kitab Habakuk adalah bahwa orang benar hidup oleh iman. Artinya ada dua hal di sini yang kita mau renungkan tentang iman yang membawa seseorang kepada hidup yang berkenan kepada Allah, dan sebaliknya kesombongan, tinggi hati, keangkuhan yang membuat manusia meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Saudara, komunikasi tengkara itu penting sekali untuk kita mengetahui tuntunan ilahi dalam hidup kita. Dan kita perlu mewaspadai hal-hal yang membuat kita tidak bisa fokus kepada tuntunan ilahi. Karena kalau kita tidak mengetahui dengan tepat tuntunan ilahi, maka kita akan mengikuti pimpinan diri kita sendiri, atau bahkan yang sesat adalah mengikuti roh-roh durhaka, ya, roh-roh yang berkuasa atas orang-orang durhaka, yaitu roh-roh jahat, penguasa-penguasa di dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi semua tuntunan tidak dari Tuhan. Ada yang dari Tuhan, ada yang dari dunia ini, ada yang dari diri sendiri. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga kadang-kadang mengira bahwa Allah hanya menggunakan cara-cara yang spektakuler dalam memberikan tuntunannya. Kemalasan itu, keengganan untuk bertindak. Ya. Kemudian dia selalu menanti, ya, menunggu, menunda, ya, dan tidak menjadi orang Kristen yang konsisten, tidak menjadi orang Kristen yang maju dalam iman, tidak menjadi orang Kristen yang dewasa. Karena apa? Karena menunggu-nunggu, karena menanti-nanti. Tuhan sudah berbicara tapi tidak didengar, dan dia merasa bahwa Tuhan belum berbicara kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus sudah mengatakan, ya, sekarang bangun, berdirilah. Tetapi ada orang yang enggan bangun, enggan berdiri. Yesus sudah mengatakan, aku menampakkan diri kepadamu, menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Tetapi orang yang bersangkutan mengatakan, oh, siapa aku? Aku bukan pelayan, aku bukan saksi. Nanti kita akan melihat tuntunan ilahi yang mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang semakin sempurna. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah berbicara, kalau Tuhan sudah menyatakan kepada saudara, mari kita mengikuti pimpinannya. Dan yang ketiga, bahaya untuk tawar-menawar dengan Allah, selalu meminta tanda. Ini sindrom siapa ini? Gideon, ya. Wah, waktu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk maju, dia selalu minta tanda. Allah tentu saja tetap bersabar, ya. Dan lebih kepada kita yang hidup di zaman sekarang, Tuhan bersabar kepada saudara sampai saudara mengenal kehendak Allah. Karena ketika saudara mengenal kehendak Allah, nanti saya akan tunjukkan bahwa hidup saudara sungguh-sungguh akan dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menjadi alatnya. Dan kadangkala kita juga lebih menghargai perasaan kita, ya, penglihatan kita yang sifatnya apa? Lahiriah ini. Jadi kita lebih menghargai suara hati nurani kita, ya, penglihatan kita, kesan-kesan di atas firman Allah. Nah, ini berbahaya sekali karena kehendak Tuhan sudah dinyatakan dalam firman-Nya dengan jelas. Seorang pendeta namanya John Wesley, pendeta abad-abad yang lampau, dia memperingatkan jangan terburu-buru mempercayai hal-hal yang spektakuler. Jangan terlalu mudah percaya bahwa mimpi-mimpi, suara-suara, kesan-kesan, penglihatan semua berasal dari Allah. Mungkin ada beberapa yang berasal dari Allah, namun ada beberapa yang berasal dari kedagingan kita. Ada beberapa yang berasal dari si jahat. Karena itu jangan percaya kepada setiap roh. Dan Rasul Paulus juga menegaskan, ujilah setiap roh, apakah mereka berasal daripada Allah atau bukan.
Dan saudara, ada orang yang salah mengerti keadaan dalam hubungannya dengan menerima tuntunan ilahi. Seorang penulis pernah mengatakan bahwa paling tidak ada 4 cara. Misalnya Allah sedang menguji saya, atau saya sedang dihukum karena ketidaktaatan saya. Si iblis sedang mengejar saya sedang menderita karena kebenaran. Saudara, ini salah mengerti dalam hubungannya dengan menerima tuntunan ilahi. Keadaan-keadaan yang dapat disalah mengerti. Saudara, perhatikan baik-baik, dengar suara Tuhan. Kenali bahayanya. Jadi saudara harus bisa membedakan, ini tuntunan ilahi atau ini alasan. Ini tuntunan ilahi atau saya sedang mencari dalih dan sebagainya. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah kalau sudah dituntun tapi diabaikan. Mengabaikan pentingnya tuntunan ilahi, ini bahaya yang terbesar dari semuanya. Karena ini adalah bahaya yang paling terselubung dari semua halangannya. Sampai titik di mana mereka merasa tidak perlu untuk mendengar suara Allah. Ini bahaya sekali. Ini disebut dengan mengeraskan hati. Ini disebut dengan tegar tengkok. Ini disebut dengan keras kepala. Inilah dosa bersungut-sungut bangsa Israel tidak bisa bersyukur karena apa? Mengabaikan tuntunan ilahi. Mereka tidak mau menerima disiplin Tuhan. Mereka tidak mau melewati proses yang daripada Tuhan. Akhirnya 600 orang yang binasa di padang gurun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan bagikan kunci untuk mengalami tuntunan Tuhan di hari ini. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini yang penting sekali untuk kita percaya, tetap percaya, teguh percaya kepada Tuhan. Seorang yang meragukan firman Allah, seorang yang menambah atau mengurangi firman Allah itu sangat berbahaya. Karena dia tidak percaya bahwa firman-Nya adalah kebenaran. Sangat berbahaya. Padahal ayat ini mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Percaya dengan segenap hati, sebulat hati, seutuhnya. Apa yang membuat saudara ragu-ragu hari-hari ini? Apa yang membuat saudara begitu tidak peka terhadap panggilan Tuhan? Bisnis saudara yang mulai maju? Profesi karir saudara yang mulai naik? Atau kesusahan dan penderitaan dunia yang terlalu berat di dunia ini sampai saudara tidak mendengar suara Tuhan? Atau apa yang membuat saudara tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu? Malu sama orang lain, saudara menjadi munafik. Tidak berani menyatakan diri sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ya, saya tahu saudara bahwa memang tidak mudah tinggal di tengah-tengah kelompok masyarakat di mana saudara dikucilkan, saudara diabaikan, saudara disingkirkan. Tidak mudah. Dan tidak mudah ketika saudara dalam keadaan sebagai bawahan dan kemudian saudara tertekan dalam hidup ini. Tidak mudah. Tidak mudah ketika saudara dalam keadaan rendah dan kemudian tidak punya apa-apa. Tidak mudah. Tapi ayat ini mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu adalah kunci untuk mengalami tuntunan ilahi. Orang benar hidup oleh iman. Habakuk, dalam kitab Habakuk pasal 1 sampai pasal 3 dia mengalami kebingungan yang sangat luar biasa. Karena apa? Dia melihat ketidakadilan di dalam negeri, tetapi dia juga merasakan ketidakadilan datang dari luar negeri. Internalnya juga bermasalah, eksternalnya juga bermasalah. Luar dalam bermasalah. Bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan? Dia mulai bergumul dengan Tuhan dan Tuhan berikan visi upaya dia percaya kepada Tuhan. Apapun yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia pikirkan, tetap percaya kepada Tuhan dan dia mendapat jawaban.
bangsanya menerima hukuman dari Babel, bangsa Babel juga menerima hukuman di kemudian hari karena kejahatannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan ragukan firman Tuhan, jangan ragukan tuntunan Tuhan, jangan ragukan pesan yang daripada Tuhan yang sudah jelas, dan jangan berdalih. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yunus lari 2000 kilo ke Tarsis, dan kemudian Yunus ditangkap oleh ikan karena dilempar ke laut, dimakan. Harusnya Yunus makan ikan, ini Yunus dimakan ikan, saudara ya. Untungnya ikannya baik, diperintah Tuhan mau ya, suruh melempar Yunus yang mati ya saudara ya, telan ikan itu. Kemudian hidup lagi ya setelah ada di daratan. Akhirnya dia khotbah lagi dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Yunus jadi kaget. Bangsa yang jahat, ya, bangsa Niniwe, bangsa yang kejam, yang biadab, bisa percaya kepada Tuhan. Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Alami pertobatan yang sungguh-sungguh dan serahkan hidup kepada Tuhan. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini orang yang beriman. Ya, iman, ilmu, ya, sains dan iman seperti bertabrakan, tidak saudara ya. Kalau pada saat kita menggunakan akal budi kita, menggunakan kecerdasan kita, menggunakan kapasitas-kapasitas manusiawi kita, gunakan dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh. Tapi ada saat di mana kita tidak bisa bersandar kepada pengertian kita lagi. Ada saat di mana kita tidak bisa mengandalkan akal budi kita. Ada saat ketika pikiran kita sudah buntu, sudah tidak sanggup. Saat itu saudara datang kepada Tuhan dengan percaya dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Diam dan jangan bertanya mengapa. Karena pertanyaan mengapa kadang-kadang susah jawabannya. Mengapa telinga dipasang sebelah kiri dan sebelah kanan? Misalnya ya, saudara ini ada pertanyaan, mengapa mata ada di situ ya? Udah nggak usah tanya, memang sudah terima saja. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita harus menerima apa yang terjadi. Ya, apa yang sudah terjadi, terjadilah. Apa yang sedang terjadi, terjadilah. Sudah terjadi. Ya. Jadi kadang-kadang kita sudah nggak habis pikir. Kita sudah habis pikir, bagaimana ini? Firman Tuhan mengatakan, stop. Jangan bersandar lagi pada pengertian sendiri. Lalu next, langkah selanjutnya adalah apa? Akuilah dia dalam segala lakumu. Wah, ini penting sekali saudara. Jadi Tuhan itu menuntun kita. Ya. Tuhan itu memimpin kita. Yes, kita bersyukur. Tuhan itu mengarahkan kita, kita bersyukur. Dalam perjanjian lama, umat Tuhan disebut dengan umat perjanjian. Covenant, umat perjanjian. Apa artinya? Umat perjanjian adalah umat miliknya Tuhan, umat kesayangannya Tuhan. Imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri, dikasihi Tuhan. Tetapi juga ada syaratnya supaya mereka tetap dalam rancangan Tuhan. Yaitu apa? Mengakui dia dalam segala laku. Artinya apa? Taat, taat, taat. Taat, taat, taat sepanjang jalan. Tidak berbelok ke kiri ke kanan. Taat, taat dan taat. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dan ia berjanji akan meluruskan jalanmu. Kecenderungan manusia bisa bengkok-bengkok, Tuhan bisa meluruskan. Izinkan Tuhan ya, meluruskan hidupmu. Izinkan Tuhan memimpin hidupmu, mengarahkan hidupmu. Maka masa depanmu tidak suram. Masa depanmu akan menjadi terang benderang. Banyak anak-anak muda yang ditanya, ketakutan apa yang mereka miliki? Salah satunya ketakutan akan masa depan.
Mereka takut gagal. Mereka takut kalau susah hidupnya. Mereka takut kalau nggak punya jodoh. Tapi saat ini percaya kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat yang Tuhan mau. Dan kita dituntun, dipimpin, dan dibawa ke dalam rencana yang penuh dengan berkat. Saudara, kita dinasihati melalui firman Tuhan itu supaya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Hal ini berbicara tentang penyerahan penuh. Percaya berarti kita mengizinkan seseorang untuk mewakili kita tanpa khawatir orang tersebut menyalahgunakan kepercayaan kita. Dan kita diberitahu supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan dari semua pertimbangan manusia yang membelokkan kita ketika kita harus memutuskan suatu hal yang sangat tepat sesuai dengan kehendak Allah. Jangan bersandar pada pengertian sendiri, kata Amsal tadi, saudara. Akuilah Allah dalam keseharianmu. Temukan dalam bahasa Ibrani kata yang terjemahkan dengan akuilah. Terjemahkan tempat mana dalam Alkitab yaitu tahu. Ya, akuilah, yada, tahu, kenalah. Kenalah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Kenalah Tuhan Allah. Karena pengenalan akan Tuhan itu kehendak Tuhan dan itu bisa terjadi kapan saja kepada siapa saja. Tuhan mengasihi manusia, dia ingin dikenal. Dan kita yang sudah mengenal, akuilah dia. Ini saudara, artinya selamat datang ke dalam pembelajaran ini. Yaitu kita terus menerus mau mengenal Tuhan. Dan kita tidak menyerah dengan keadaan. Pengenalan akan Tuhan. Ada orang yang mengatakan, Pak, susah sekali hidup saya. Di tengah-tengah himpitan, tengah-tengah jepitan, terpojok. Tetapi percaya kepada Tuhan. Dia menyanggupkan kita. Dia menolong kita. Dan dia akan melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Bagaimana selanjutnya kita bisa tetap tinggal dalam penyerahan yang total itu? Itu tidak ada jalan yang lain. Dalam pengakuan yang total akan siapa Allah dalam keseharian kita. Kecuali kita masuk ke ruang doa. Di mana kita tutup pintu dan kunci. Kita berjumpa dengan Sang Pencipta setiap hari. Dan saudara, kita serahkan hidup kita di sana. Dan Tuhan akan menyingkapkan segala perkara. Seperti dalam kisahnya Habakuk, akhirnya Tuhan berikan visi kepada Habakuk. Karena dia sudah berserah total. Dan Habakuk bisa memuji Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalu dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku, yang menolong aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari serahkanlah tuntunan Tuhan yang luar biasa, dan kita akan hidup dalam kemenangan yang Tuhan telah janjikan. Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan baru, supaya kita hidup di dalam rencana Allah untuk melakukan perbuatan besar, perbuatan baik yang telah ditetapkan Allah sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberi saudara kasih karunia, dan Tuhan Yesus mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberikan kepada saudara tuntunan yang real dan nyata hari ini juga. Dan saya percaya saudara sungguh diberkati
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.